Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Kita menemukan adanya juga melakukan penyebaran yang tidak benar itu ada di Twitternya. Pemerintah menuding aksi unjuk rasa Cipta Kerja dipicu oleh hoax seputar interpretasi pasal, sementara hingga ketok palu 5 Oktober lalu naskah finalnya juga masih belum jelas. Sudah bergabung dengan Mata Najwa untuk membahas hal ini Menkominfo Joni G. Plate, Direktur YLBHI Asfinawati, dan perwakilan mahasiswa Ketua BEM seluruh Indonesia Remi Hastian. Selamat malam Pak Menteri, selamat malam Asvin, selamat malam Remi. Selamat malam Nana. Selamat malam Mbak. Saya ingin ke Pak Joni dulu, Menkominfo. Pak Joni, disebutkan Kominfo menemukan ada ratusan hoax Undang-Undang Cipta Kerja. Apa yang dijadikan rujukan untuk mengatakan itu hoax, Pak Joni? Oh, ada dua jenis hoaxnya, Nana. Yang pertama hoax di media sosial. Dan yang kedua barangkali hoax yang dibicarakan di ruang publik di luar media sosial. Yang sebagiannya ada di media sosial. Yang disampaikan itu adalah yang di media sosial. Yang di media sosial itu ada 42 isu hoax yang tersebar di 547 sebaran di 5 platform digital. Di Facebook ada 61, di Instagram 241, di Twitter 232, di YouTube 11, di TikTok ada 2, ya. Dan percakapannya itu ratusan ribu percakapannya. Nah, percakapan itu menyangkut isu-isu ya yang tidak benar, yang salah, yang dikualifikasi sebagai hoax atau sebagai disinformasi. Apa misalnya, sebagai Pak? contoh ya, video aksi pemukulan oleh polisi di gedung DPRD Kota Malang. Oke. Itu disinformasi karena tidak betul. Jokowi kabur, pura-pura tinjau tol ketika demo Omnibus Law. Itu disinformasi. Dan banyak sekali itu sebaran-sebarannya. Termasuk juga ya yang terkait dengan substansi yang dibicarakan atau yang di dalam undang-undang. Ya. Seperti misalnya Omnibus Law menghapus cuti haid, cuti hamil, cuti melahirkan. Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law hapus pesangon dan seterusnya. Oke. Yang menurut pemerintah ya, karena pemerintah ikut rapat di tingkat 1. Karenanya pemerintah mempunyai dokumen kesepakatan di tingkat 1 bersama-sama dengan Panja DPR RI. Termasuk sektor Kominfo, saya mempunyai hasil kesepakatan-kesepakatan. Oke. Dan tahu apa perbedaan yang kami miliki, yang kementerian dan sektor terkait miliki, dengan yang berkembang di ruang publik. Atas dasar itu, itulah yang kami kategorikan sebagai hoax. Oke. Ada banyak sekali dan sebagian sudah dijelaskan. Baik, Pak Joni. Sekarang mengkonfirmasi Pak apabila Joni, ada yang men-challenge. Apa betul nggak itu hoax? Oke. Ya betul, nanti tinggal dicek undang-undangnya kan sudah dikirim ke pemerintah hari ini. Baru hari ini dikirimkan. Hari ini sudah dikirim ke pemerintah hari Oke, ini. Pemerintah pasti presiden akan memeriksanya lagi. Baik. Memeriksanya apakah draft yang dikirim itu yang sudah diputus itu betul-betul akurat dan tepat sesuai dengan yang informasi dimiliki oleh pemerintah. Baik, Pak Joni. Baru diundang-undangkan dan diletakkan di lembaran negara. Lalu dia menjadi undang-undang yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Pak Joni, Nah, saya ingin lempar ke mana yang Asfinawati, betul, mana Direktur yang tidak YLBHI. betul. Dan apabila ada yang tidak betul Asvin, atau tidak disetujui bagaimana, Asvin, substansinya, tanggapan Anda? silakan menempuh jalur-jalur Silakan, hukum Asvin. yang ada. Ya, kalau termasuk hoax PMK. dikatakan adalah disinformasi, maka pemerintah sedang melakukan disinformasi karena menuduh orang melakukan hoax tapi tidak memegang naskahnya. Tadi kita dengar DPR baru mengatakan naskahnya baru dikirim hari ini. Penangkapan itu tidak sah. Itu hoax terbesar dan dilakukan oleh negara. Ketika Menkominfo mengatakan ada hoax bahwa tidak ada penurunan perlindungan karena hanya mengutip satu pasal, saya sudah baca itu disinformasi karena pasal di Undang-Undang Omnibus Law dan pasal Ketenagakerjaan tidak bisa dibaca satu pasal. Misalnya, betul PKWT ada perlindungan, tetapi apakah 3 tahun tidak ada lagi. Di undang-undang yang lama ada jeda, ada batas 3 tahun. Nah sekarang tidak ada, sehingga orang bisa dikontrak bertahun-tahun.
Itu baru satu contoh saja. Kalau kita mau tarung pasal, mari akan terbongkar bahwa negara melakukan hoax. Bagaimana siapa yang mau menangkap negara? Jadi menurut Anda justru yang disinformasi justru dilakukan oleh negara? Jelas sekali, karena mengutipnya hanya satu pasal. Itu pembodohan besar. Tidak bisa semua orang hukum tahu, tidak bisa membaca dan mengerti undang-undang hanya dari satu pasal. Misalnya nih ya, misalnya pasal 65 dihapus, itu tentang outsourcing. Akibatnya apa? Tadinya ada batasan outsourcing itu harus terpisah dari kegiatan utama, hanya kegiatan penunjang, tidak menghambat produksi secara langsung. Itu tidak ada lagi. Sekarang apa? Diserahkan pada peraturan pemerintah. Apakah kita tahu apa yang dimaksud outsourcing dalam peraturan pemerintah? Yang nggak tahu, orang belum ada. Gitu. Jadi itu bisa apapun. Jadi ketika ada orang-orang menafsir bahwa saya mungkin akan dikontrak seumur hidup, sangat mungkin karena 3 tahun tidak ada. Ketika Undang-Undang 13 2003 menyebutkan batas 3 tahun, banyak perusahaan mengakali sehingga orang bisa dikontrak 6 tahun, 10 tahun, bahkan seumur hidup. Baik, saya ingin lempar ke Remi. Remi, Ketua BEM seluruh Indonesia. Remi Hasian. Remi, apakah mahasiswa berdemonstrasi karena terpengaruh atau terkena disinformasi, termakan hoax, karenanya kemudian memprotes Undang-Undang Cipta Kerja ini? Baik, masuknya Mbak Dana ya. Silakan. Sebelumnya saya menyatakan saya mewakili dari BEM seluruh Indonesia, pun juga banyak elemen-elemen mahasiswa lainnya dan juga elemen-elemen masyarakat yang masih berjuang pada saat ini untuk menyuarakan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, sebenarnya apa yang kita sampaikan, dan kita melihat jika pemerintah pada saat ini, tadi Pak Menteri menyampaikan bahwasannya hoax sudah ada, dan mungkin saya menyampaikan alurnya saja ya. Alurnya bahwasannya tadi sudah sempat disampaikan juga oleh para pimpinan DPR, bahwasannya draft Undang-Undang Cipta Kerja itu belum sepenuhnya final gitu. Sehingga ketika alur tersebut, setelah itu ada demonstrasi besar-besaran, dan selanjutnya lagi Pak Jokowi mengatakan kepada publik ya, bahwasanya Jokowi bilang ini adalah hoax, ya, hoax dan juga disinformasi. Masyarakat termakan untuk masalah Undang-Undang Cipta Kerja ini, hoax dan juga disinformasi. Selanjutnya, draft ini belum diberikan kepada Presiden. Nah, jadi pertanyaan adalah dari mana pemerintah tahu ini hoax? Ya, walaupun kita memahami, ya tadi Pak Menteri juga mengatakan bahwasanya kita sudah megang mana aja yang hoax dan segala macam. Dan selanjutnya setelah pemerintah tahu ini hoax, ada penangkapan orang-orang yang menyebarkan hoax. Pertanyaan saya adalah, tadi saya sepakat apa yang disampaikan oleh Mbak Asvina, ya, pemerintah atau negara pada saat ini adalah mereka lah yang menciptakan hoax dan disinformasi. Kenapa? Karena masyarakat menyampaikan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, mereka pun menyampaikan dengan tegas bahwasannya penolakan ini pun terjadi ketika pemerintah tidak mampu untuk menyampaikan informasi secara jelas, terbuka, dan juga akuntabel. Ini menjadi permasalahan masyarakat untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti itu, kurang lebih, Mbak. Silakan Pak Joni ditanggapi. Saya kira keliru itu, dua-duanya keliru, tidak tepat itu. Ya, tidak tepat sekali karena pemerintah pasti dengan akuntabilitas yang tinggi dan prudent dokumen menyampaikan itu. Yang tidak perlu saya sampaikan di sini, tetapi bahwa saya undertaking yang disampaikan oleh pemerintah itu adalah dengan akuntabilitas yang tinggi. Mengapa ini? Karena memang itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax. Kenapa membantah lagi? Dan ini untuk kepentingan, ingat Nana, ya saya tidak ingin terjebak di soal-soal yang sangat teknis seperti ini. Ingat ya Nana, Indonesia ini mempunyai 2 kali reformasi struktural bidang ekonomi dalam 20 tahun terakhir. Reformasi struktural yang pertama itu terjadi tahun 98 pada saat terjadi krisis moneter, di mana aturan-aturan yang fundamental disiapkan oleh lembaga multilateral, IMF dan Bank Dunia, yang mengharuskan Indonesia melaksanakannya waktu itu. Ingat Pak Harto tanda tangan disaksikan oleh Paul Wolfenson pada saat itu, Presiden Bank Dunia. Sekarang ini reformasi struktural yang kedua. Saya selesaikan dulu ya. Reformasi struktural yang kedua. Di mana itu? Apa itu? Pak Jokowi betul-betul memperhatikan reformasi struktural sektor ekonomi untuk kepentingan UMKM, ya, koperasi dan tenaga kerja Indonesia. Untuk kepentingan siapa itu? Generasi kita sekarang ini. Ya, dan generasi masa depan kita. Masuk ke substansi dan proses pembahasan soal hoax dan seterusnya dikonfirmasi dengan dokumen asli yang sudah ada di pemerintah saat ini. Nanti kelihatan siapa-siapa yang hoax. Jangan-jangan agenda saya 2 orang ini justru menyebarkan hoax hari ini. Jangan-jangan begitu. Pemerintah mengkonfirmasi hoax.
Pemerintah bagian dari pembahasan undang-undang. Baik, Pak Joni, Ya, saya bukan harus pengamat potong. pemerintah. Pak Joni, saya harus potong karena kita harus break. Tapi saya tadi tertarik ketika Anda bilang pokoknya versi pemerintahlah versi yang tepat. Tadi Anda katakan seperti itu. Nanti saya akan minta tanggapan dari Asvin soal itu. Jadi pokoknya yang hoax kalau pemerintah menyebutkan itu hoax. Kita akan bahas setelah pariwara. Setelah pariwara.